teman-teman, kembali lagi bersama Genjer Kumawa, at your service now. Kali ini di Genjer Tubes, aku mau membahas sebuah kejadian yang lumayan rame banget sih akhir-akhir ini. Ada di Twitter, di TikTok, di Instagram, di mana-mana tuh viral banget. Dan kejadian itu tuh sampai ke forum internasional kalau misalnya kalian tahu. Kejadian apa? Kejadiannya adalah kerusuhan yang terjadi di Golden Disc Award. Bagi yang bertanya, apaan sih itu Golden Disc Award? Gitu kan. Golden Disc Award adalah sebuah acara penghargaan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980 dan digelar setiap tahun oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan untuk pencapaian luar biasa di industri musik Korea Selatan. Yap, benar. Golden Disc Award adalah penghargaan yang diberikan untuk musisi-musisi yang berjasa bagi industri musik Korea Selatan. Terus hubungannya apa gitu sama Indonesia? Jadi kebetulan kemarin Golden Disc Award itu diadakan di Jakarta. Jadi kapan diadakan di Jakartanya gitu kan? Diadakannya itu kebetulan tanggal 6 Januari 2024 hari Sabtu kemarin di JIS atau Jakarta International Stadium. Nah, Golden Disc Award ini merupakan penghargaan yang lumayan dan bukan lumayan sih, amat sangat bergengsi. Jadi kalau misalnya di Korea ada beberapa penghargaan dan yang paling bergengsi itu ya ini namanya Golden Disc Award gitu. Kalau misalnya di Amerika itu ada namanya kalau nggak salah Emmy Award ya. Kalau misalnya di Korea ada namanya Golden Disc Award. Jadi hanya artis-artis yang dianggap eh, telah memberikan sumbangsi yang banyak untuk perindustrian musik di di Korea, sorry bukan di Indonesia, di Korea yang bisa masuk nominasi dan mendapatkan penghargaannya. Beberapa pemenang Golden Disc Award yang kemarin baru aja diadakan itu ada kayak The Idol dengan Green Card-nya, Ivy dengan I Am-nya, Les Seraphim Unforgiven-nya, New Jeans dengan Dito, Stacy dengan Teddy Bear, Park Ji-jung dengan Let's S dengan Fighting, Seventeen dengan Super, Jungkook dengan Seven, Jisoo dengan Flower-nya. Itu untuk kategori Digital Song Division Bonsang. Nah, kalian bingung nih, apa bedanya Bonsang tuh apa sih gitu. Jadi kalau Bonsang itu kayak perkumpulan beberapa artis nanti bakal dipilih sekitar 10 pemenang. Nah, nanti dari 10 pemenang itu akan dipilih satu pemenang yang untuk mendapatkan Daesang. Daesang itu kayak penghargaan paling tinggi gitu loh. Nah, itu untuk yang Digital Song Division yang tadi aku sebutin, tapi itu untuk Bonsang ya. Jadi dari yang tadi winner-winner yang aku sebutin bakal ada satu pemenang yang akan dapat Daesang. Daesang yang tadi kayak aku bilang, Daesang adalah penghargaan paling tinggi untuk digital songnya. Terus ada lagi untuk album divisionnya. Album divisionnya itu ada aespa dengan album Malward, Enhypen dengan Dark Blood, Ivy dengan I've Mine, Les Seraphim dengan Unforgiven, NCT Dream dengan YSTJ, sorry, Zero Best One dengan Youth in the Cell,
Seventeen dan EVML, Jungkook dengan Golden, TXT dengan Name Chapter Free Fall. Dan untuk Rookie Artist of the Year, Rookie itu adalah artis atau idol yang baru debut, nggak baru debut juga sih, jadi kayak bener-bener newbie yang belum pernah menang apapun, tapi nggak lama banget gitu loh, nggak terlalu lama di industri musik juga gitu. Nah, mereka ini adalah kayak, kalau bahasanya tuh kayak, kalau di Indonesia tuh kayak pendatang baru terbaik gitu. Itu namanya Rookie Artist of the Year. Nah, Rookie Artist of the Year itu ada dua tahun ini, yaitu 50-50 sama Zero Base One. Biasanya mereka emang dibagi dua sih, cewek sama cowok. Nah, terus ada lagi Indonesia Fan Choice with Mandiri. Jadi ini berdasarkan pilihan orang, apa namanya, K-popers dari Indonesia. Yang menang itu TXT. Untuk Next Generation Artist yang menang itu Boy Next Door. Best Producer itu Min Hejin. Min Hejin itu siapa? Hayo. Min Hejin itu adalah direktur utama dari Adore. Adore itu apa? Adore itu adalah anak perusahaan dari Hype Corporation. Kalian pasti pernah dengar Hype. Hype itu adalah perusahaan yang udah menciptakan idol seperti BTS dan TXT. Nah, Adore itu adalah anak perusahaannya yang telah menciptakan New Jeans. Lalu, Global K-pop Artist yang menang Stray Kids. Untuk Best Digital Song Daesang yang menang itu New Jeans dengan Dito-nya, dan Best Album Daesang yang menang adalah Seventeen dengan FML. Oke, ini merupakan sekilas aja cerita tentang Golden Disc Award, karena sebenarnya aku nggak mau ngebahas tentang pemenang atau apanya, nggak, ini hanya sekilas aja aku bacain bagi kalian yang istilahnya bingung dengan apa sih Golden Disc Award gitu. Terus kenapa sih Golden Disc Award gitu. Ini contohnya aku sebutin artis-artisnya, pasti seenggaknya sekelebat atau enggak sedikit-sedikit aja kalian pasti pernah dengar apa namanya, nama artisnya gitu. Jadi, kita kembali lagi ke topik. Kembali ke topik, kenapa bisa Golden Disc Award yang digelar di hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kemarin di Jakarta International Stadium itu jadi rame? Karena ternyata dalam pelaksanaannya di Golden Disc Award itu ada beberapa oknum yang nakal. Jadi, kalau misalnya kalian masuk ke dalam event-event K-pop, itu biasanya ada beberapa oknum, aku nggak berani nyebut fanset ya, karena aku nggak tahu itu mereka fanset apa enggak. Jadi, ada beberapa oknum yang secara sengaja dan secara sadar mereka membawa kamera besar. Nah, maksudnya apa nih kamera besar? Kamera besar tuh kamera-kamera yang eh, bisa memotret orang dari jarak jauh dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi kalau konser-konser gitu biasanya kamera-kamera kayak gitu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kamera-kamera tersebut mengganggu pemandangan atau mengganggu penglihatan orang-orang yang ingin menonton konsernya. Istilahnya Golden Disc Award ini kan emang acara event untuk musik kan. Jadi artis-artisnya otomatis pasti tampil, logika kasarnya kan gitu. Dan yang tampil ini bukan artis-artis yang, bukan artis sih, kalau di Korea itu sebutannya idol, sorry. Idol-idol yang bukan kelas bawah gitu, bukan tier-tier ecek-ecek gitu. Bener-bener idol-idol yang istilahnya udah internasional, dikenal banyak orang, banyak fansnya. Jadi otomatis banyak fans yang istilahnya entah dari Indonesia, entah dari luar Indonesia yang berani datang ke Indonesia, membayar tiket, rela membayar tiket gitu, jauh-jauh dari luar Indonesia kayak, atau dari Indonesia atau dari pulau di luar Jawa Barat, Jakarta gitu, untuk menonton idol yang mereka suka itu tampil di Golden Disc Award gitu.
Nah, istilahnya kasarnya kan orang udah bayar mahal-mahal gitu ya. Orang pengen nonton dong logikanya gitu kan, tanpa diganggu gitu. Tapi oknum-oknum tersebut dengan kamera-kamera besarnya itu terkadang sedikit agresif. Kenapa aku bilang agresif? Kebetulan aku juga dulu pernah nonton di kalau aku konser ya, bukan event kayak penghargaan kayak gini. Jadi kayak benar-benar literally benar-benar konser. Aku nonton dan ada beberapa oknum yang memang mengganggu. Kalau hanya sekedar handphone yang dinaikkan ke atas gitu, itu emang mengganggu penghalangan, tapi handphone kan kecil ya. Tapi kalau misalnya kamera yang kayak DSLR gitu yang moncongnya panjang gitu, itu kan kameranya besar ya. Itu benar-benar nutupin pemandangan yang dari belakang kan itu nggak enak banget gitu. Makanya kamera itu dilarang. Tapi beberapa oknum itu nakal dan mereka itu kayak sengaja ngumpetin kamera dan entah gimana caranya kasarnya itu kayak nyelundupin kamera supaya mereka bisa merekam momen atau kejadian idol-idol di atas panggung gitu. Terus misalnya kalian nanya gitu, kok mereka rela gitu sampai istilah kasarnya kan kalau mereka ketahuan ngebawa kamera-kamera kayak gitu bisa diusir gitu kan. Kok mereka rela gitu melakukan itu? Karena ternyata setelah ditelusuri, oknum-oknum itu tuh merupakan oknum bayaran. Jadi kayak ada beberapa orang yang mungkin mempunyai dana yang berlebih dan dia itu nggak bisa datang ke Golden Disc Award-nya atau nggak bisa ngelihat penampilan idol yang dia suka. Jadi dia itu kayak ngebayar orang buat datang ke sana buat ngerekam momen ataupun sekedar foto aja. Nanti jadi dia kayak punya foto eksklusif hanya untuk diri dia sendiri gitu. Dan orang-orang itu atau oknum-oknum itu dibayar untuk melakukan hal itu. Bayarannya berapa? Bayarannya lumayan mahal. Karena kemarin kalau dari research yang udah aku lakuin, bayarannya itu di tahun 2018 itu sekitar 1,2 juta. Kalau untuk yang di dalam Korea, sedangkan di luar Korea itu 2,4 juta itu tahun 2018. Kita sekarang udah di tahun 2024, Gus. Gus, sekarang kita udah di tahun 2024, guys. Jadi harusnya sih bakal lebih mahal lagi ya. Jadi kenapa mereka sampai serela itu? Ya salah satu alasannya itu uangnya banyak gitu. Uang yang dihasilkan itu banyak. Terus kita balik lagi ke topik ya. Terus kenapa kalau misalnya mereka ngebawa itu kenapa bisa rusuh gitu? Jadi oknum-oknum ini yang entah fine set atau bukan, oknum-oknum ini menyelundupkan kamera-kamera tersebut, lalu menggunakan kamera-kamera tersebut saat Golden Disc Award itu dimulai, yang sudah di-warning beberapa kali oleh security, minta tolong untuk kameranya tidak digunakan, tetapi mereka tetap menggunakan kamera sehingga orang-orang yang di belakangnya itu merasa kesal. Bahkan ada salah satu video yang memperlihatkan kalau bukan memperlihatkan sih, lebih tepatnya kayak orang yang di dalam video itu ngomong kalau misalnya itu tadi gue aja dipukul gitu loh. Sama dia nunjuk-nunjuk oknum yang bawa kamera gitu. Jadi istilahnya si oknum yang bawa kamera ini tuh gak peduli mau dengan cara apapun dia harus dapat istilah kasarnya foto atau momen yang nanti akan dibeli sama orang gitu loh. Kenapa saya heran banyak banget berantem? Kebanyakan tuh bukan orang Indo yang dari tadi rusuh. Ada yang bawa kamera segede gentong, ada yang berantem. Terus ada makin kuat tau. Di luar nanti. Ayo, ayo. Kocok sipan. 这西班牙不走，开完了，这
Rusuh lagi. Tapi emang dari tadi tuh yang bikin rusuh bukan orang sini, guys. Rusuh lagi sampai diliatin idol. 이렇게까지 해야 Kan itu eksklusif gitu kan. Jadi beberapa orang tuh kayak ngerasa itu fotonya tuh cuma punya dia doang gitu. Nah, oknum-oknum ini tuh ingin mendapatkan hal itu gitu. Makanya kenapa mereka tuh sampai kayak agresif kalau misalnya security itu ngelarang dan mereka tetap ngelakuin gitu. Dan akhirnya terjadilah kerusuhan di GDI kemarin. Kerusuhannya kenapa? Awal mulanya karena oknum-oknum ini sudah diperingatkan oleh security untuk menurunkan kamera mereka. Tetapi oknum-oknum ini memilih untuk tidak menurunkan kamera mereka. Bahkan mereka bersikap agresif. Ada yang ngata-ngatain security-nya. Apa sih? Ada yang ngedorong security-nya sampai jatuh. Bahkan ada yang sampai berkumpul terus kayak berlaku kasar nunjukin jari tengah gitu ke arah penonton, sedangkan penonton itu udah nyorokin mereka gitu loh, kayak udahlah keluar aja lo gitu, tapi mereka tuh nggak peduli gitu loh, malah mereka lebih galak gitu. Dan mereka tuh selalu bilang don't touch, don't touch, don't touch gitu. Padahal emang mereka yang salah gitu loh. Tapi mereka nggak mau ngerti. Nah, oknum-oknum ini yang kemarin membuat kerusuhan di GDA. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, GDA kemarin berjalan lancar meskipun oknum-oknum ini udah ngelakuin kerusuhan gitu. Dan beberapa video-video yang di-upload oleh teman-teman kita yang kemarin ikut nonton GDA memperlihatkan beberapa wajah oknum-oknum tersebut dan ada beberapa orang yang bisa mengenali mereka tuh siapa gitu. Nanti aku tampilin di sini listnya. Dan ada salah satu yang terketahuan kalau dia itu fansite, bukan oknum, dan dia itu berkata lumayan kasar untuk para netizen Indonesia. Bukan netizen sih, para penonton Indonesia yang nonton di sana dengan bilang kayak Indonesia tuh ya pokoknya bahasanya rasis, nanti kalian baca sendiri, bahasanya tuh rasis dan nggak enak dibaca gitu loh. Nah, kalian tahu dong kekuatan netizen Indonesia kan? Akhirnya netizen Indonesia membawa hal ini di Twitter, di TikTok, dan juga Instagram. Sampai akhirnya kalau nggak salah kemarin trending dari nomor 1 sampai nomor 8 di Twitter. Itu pakai hashtag Korea dan hashtag Inggris kalau nggak salah. Dan mereka menyebarkan nama-nama fansite yang melakukan kerusuhan di GDI kemarin sampai nyampe ke telinga orang Korea Selatan asli yang ada di Korea. Dan akhirnya sampai masuk ke dalam artikel, kalau nggak salah di Koreanbu, itu masuk ke artikel di Koreanbu tentang keagresifan dan keganasan para fansite ini di
Golden Disc Award kemarin. Dan beberapa netizen Korea juga akhirnya malah kayak ikut panas dengan kelakuan para fansite ini yang kasarnya tuh kayak bikin mereka malu gitu di sana. Dan akhirnya berita-berita tentang fansite ini jadi lumayan rame dan jadinya tersebar kemana-mana. Fansite, nama-nama fansite-nya, video-videonya, itu bahkan kalau kalian searching sampai sekarang tuh masih ada video-videonya. Dan memang di video-video itu mereka tuh bersikap kasar gitu. Tapi meskipun mereka bersikap kasar dan mungkin tujuan mereka baik, nggak baik sih, mungkin tujuan mereka karena mereka butuh duit, butuh uang gitu, untuk apapun kita kan nggak tahu gitu ya tujuan mereka. Menurut aku sih tetap harusnya mereka ngikutin rules sih, karena di rulesnya kan udah dibilang nggak boleh bawa ya. Ya oke lah, misalnya mereka tetap masukin gitu security-nya, soalnya menurut aku udah baik karena security-nya tuh udah nge-warning berkali-kali. Ini menurut pernyataan orang yang ada di sana ya. Jadi security-nya tuh udah nge-warning mereka berkali-kali untuk nurunin kameranya, tapi mereka nggak pernah mau dengar sampai akhirnya security-nya meminta mereka untuk keluar dari venue. Dan saat itulah terjadinya kerusuhan. Ada yang didorong-dorong, ada yang dikata-katain, ada yang didorong sampai jatuh security-nya, ada yang ditampar bahkan. Jadi, tapi mereka tuh akhirnya dikeluarin dari venue. Dan GDI tetap berjalan lancar sampai akhir, bahkan mendapat pujian dari netizen-netizen Korea karena katanya GDI di Indonesia itu bagus kemarin, tata letaknya, musiknya, segala macamnya itu kemarin katanya bagus. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Sebenarnya sih kalau aku sendiri ya, aku dulu emang sempet kayak suka dengan K-popers gitu. Bukan suka dengan K-popers sih, aku sempat jadi K-popers dan segala macam gitu. Tapi menurut aku apa yang dilakuin oleh fansite ini, atau bukan fansite ya, oknum-oknum ini, dengan alasan apapun, itu menurut aku tidak baik dan tidak patut untuk dilakukan lah. Karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan istilahnya apa yang kamu mau sampai menyakiti orang lain itu tidak baik gitu. Jadi beruntungnya Golden Disc Award itu berjalan lancar dan tidak sampai harus dihentikan karena kerusuhan yang mereka buat gitu kan. Dan beruntungnya Golden Disc Award kemarin sukses gitu dan Indonesia mendapat pujian gitu. So, mungkin itu aja kali ya yang mau aku bahas tentang apa sih yang kemarin rame gitu kan tentang Golden Disc Award ini gitu. Maybe next time kita akan ngebahas hal-hal rame lagi. Jadi tunggu di sini. See you on the next video. Bye bye.